Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, we are going to talk about present perfect tense. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang present perfect tense. Yang pertama, kita membahas tentang the grammatical structure of present perfect tense. Struktur dari present perfect yaitu terdiri dari have or has, diikuti past participle atau kita sebut sebagai verb bentuk ketiga, verb 3. Sebagaimana kita ketahui, bentuk verb yang pertama kita sebut dengan infinitive atau verb 1. Misalkan kata do. Bentuk past simple-nya atau verb 2 adalah did. Dan past participle-nya atau verb 3 adalah done. Alright, sedangkan penggunaan have dan has atau kita sebut sebagai auxiliary atau helping verb, dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kata kerja bantu, harus sesuai dengan subjeknya. Untuk subjek I, you, they, we menggunakan have. I have done, you have done, they have done, we have done. Sedangkan subjek she, he, it menggunakan has. She has done, he has done, it has done. Jadi, contoh kalimat lengkapnya, I have done my homework. Bentuk contraction-nya, I've done my homework. She has done her homework. Bentuk contraction-nya, she's done her homework. The forms of present perfect tense for positive, negative, and interrogative sentence. Berikut bentuk present perfect untuk kalimat positif, negatif, dan juga kalimat tanya. Yang pertama, untuk kalimat positif, contohnya, you have lived in New York. Untuk kalimat negatif, contohnya, you haven't lived in New York. Sedangkan untuk kalimat tanya, contohnya, have you lived in New York? Atau jika menanyakan period of time, how long have you lived in New York? Berikutnya, kita membahas tentang the use of present perfect, penggunaan present perfect. Yang pertama, for a continuing situation. It is for something that started in the past and continues in the present. Yaitu suatu tindakan atau situasi yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga saat ini. Contohnya, Dalmi has lived in Malang for 10 years. Dalmi sudah tinggal di Malang selama 10 tahun. Artinya, dari 10 tahun yang lalu sampai saat ini, Dalmi masih tinggal di Malang. Contoh yang kedua, they have worked here since July. Artinya, mereka telah bekerja di sini sejak bulan Juli. Dan sampai bulan sekarang ini mereka masih bekerja. Penggunaan for untuk period of time atau durasi waktu. Sedangkan penggunaan since untuk satu waktu tertentu atau point in time. Saat pertama kali kejadian itu dimulai. Misalkan, since diikuti dengan tahun, bulan, atau jam tertentu. Penggunaan present perfect yang kedua adalah untuk menyatakan unfinished time. Sesuatu yang terjadi selama periode waktu tertentu dan belum selesai atau belum berakhir. Contohnya, it has rained a lot this month. Artinya, bulan ini sering kali hujan. Nah, bulan ini masih berlangsung, belum berakhir. Contoh yang kedua, I haven't seen him today. Saya belum melihat dia hari ini. Itu artinya, selama hari ini saya belum melihat dia dan hari ini masih belum berakhir. Penggunaan yang ketiga adalah something in the past with no time expression. Tindakan pada masa lalu yang tidak ditentukan waktunya. Artinya, waktunya tidak terlalu penting untuk diketahui, namun lebih fokus pada tindakannya. Contohnya, he has studied Japanese, Korean, and English.
Di sini tidak disebutkan kapan dia belajarnya. Yang terpenting adalah dia sudah belajar tentang 3 bahasa tersebut. Contoh yang kedua, someone has eaten my cake. Seseorang telah memakan kue saya. Have you done the task? Kamu sudah selesai tugasnya? Nah, jadi intinya di sini tidak disebutkan spesifik waktunya. Penggunaan present perfect berikutnya, to tell past experience up to present atau membicarakan pengalaman. Contohnya, have you ever been to New York? Kamu sudah pernah ke New York? I have never been to New York. Saya belum pernah ke New York. She has never eaten sushi. Dia belum pernah makan sushi. Jadi, di sini adverbial yang digunakan adalah ever dan never. Kemudian, yang kelima adalah something done recently and we still feel the result. Tindakan yang baru saja selesai dan kita masih merasakan dampaknya atau hasilnya. Contohnya, my team has just won the competition. Tim saya baru saja memenangkan perlombaan. I have just finished reading this book. Saya baru saja selesai membaca buku ini. Jadi, menggunakan adverbial time just, recently. Yang keenam, penggunaan present perfect untuk repetitive action, yaitu tindakan berulang dalam periode tertentu. Contohnya, Lisa has watched this film 3 times. Lisa sudah menonton film ini 3 kali. John has visited his grandma frequently. John telah seringkali mengunjungi neneknya. Nah, seringkali kita masih bingung membedakan present perfect dan past simple. So, what's the difference between present perfect and past simple? Oke, mari kita bahas perbedaannya. Perbedaan past simple dan present perfect dari grammatical structure-nya adalah untuk past simple, subject diikuti past simple verb atau verb bentuk kedua. Contohnya, I went to London last year. Artinya, saya pergi ke London tahun lalu. Sedangkan present perfect, subject plus have or has diikuti past participle verb atau verb bentuk ketiga. Contohnya, I have lived in Paris since 2020. Artinya, saya tinggal di Paris sejak tahun 2020. Berikutnya, perbedaan penggunaan dari past simple dan present perfect. Untuk past simple, talks about past with finished time. Kejadian di masa lampau yang telah selesai dilakukan. Contohnya, I studied English last month. Saya telah belajar bahasa Inggris bulan lalu. Artinya, bulan ini sudah tidak lagi dilakukan. Sedangkan present perfect connects past and present with unfinished time, yaitu kejadian di masa lampau yang masih ada hubungannya dengan saat ini. Contohnya, I have studied English for 3 months. Saya telah belajar bahasa Inggris selama 3 bulan. Itu artinya dari semenjak 3 bulan lalu sampai saat ini masih belajar bahasa Inggris. Perbedaan berikutnya, untuk past simple using definite time, atau waktu berakhirnya kejadian disebutkan, sudah ditentukan. Contohnya, I visited London in 2019. Saya mengunjungi London pada tahun 2019. Artinya saat ini sudah tidak di London. Sedangkan untuk present perfect using indefinite time, artinya waktunya tidak disebutkan secara spesifik. Contohnya, I have visited London. Jadi, bisa kapanpun kejadian itu berlangsung, yang terpenting sudah pernah ke London. Perbedaan yang ketiga, untuk past simple, focus on the action in the past.
fokus pada kejadian di masa lampau. Contohnya, she did her homework. Dia sudah selesai tugasnya. Jadi, intinya, dia sudah selesai dengan tugasnya dan tidak ada hubungannya dengan saat ini. Sedangkan present perfect, focus on the action in the present. Misal, she has done her homework. Kemudian dia berencana melakukan hal lain, misalnya, then she'll go shopping. Jadi fokusnya tidak hanya di masa lampau yang mana dia telah selesai mengerjakan tugasnya, namun ada sesuatu yang dia rencanakan setelahnya. Berikutnya, the common mistake atau kesalahan yang seringkali dilakukan. Misalnya dalam kalimat, I have visited my grandma yesterday. Nah, kalimat ini incorrect atau kurang tepat, karena ketika disebutkan time signalnya untuk masa lampau, yesterday, maka lebih tepat menggunakan past simple. I visited my grandma yesterday, bukan menggunakan present perfect. Okay, to check your understanding, let's do the task